teman-teman, perkenalkan aku Luciana Verena Resubun dari Manajemen 2019. Nah, aku akan share ke kalian bagaimana kita sebagai anak milenial menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, sebelum itu, aku akan memperkenalkan kepada kalian apa itu internet. Nah, pasti kalian udah familiar atau udah tahu apa itu internet. Tapi bagi kamu yang nggak tahu apa itu internet, nah ini dia. Internet adalah salah satu sarana telekomunikasi yang dapat mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membutuhkan waktu yang lama atau bisa cepat dan instan. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal internet nih, udah nggak kerasa ya, selama 1,5 tahun kita selalu menggunakan internet di setiap kegiatan kita, baik dalam kegiatan bekerja, belajar, dan juga bersantai atau menghibur diri di saat kita suntuk karena kita harus terkurung di dalam rumah saja, seperti itu. Nah, aku nggak tahu apakah kalian merasa atau enggak, tetapi menurutku kita ini sudah sangat tergantung dengan namanya internet, teman-teman. Nah, coba kita pikir lagi deh, zaman sekarang ini berbeda banget dengan zaman dulu. Nah, kalau di zaman dulu penyebaran informasi itu bisa bermacam-macam, teman-teman. Bisa berupa tukang sayur lewat depan rumah. Terus di situ ibu-ibu kan lagi pada ngobrol. Nah, terjadilah pertukaran informasi. Nah, tapi sekarang karena teknologi sudah makin canggih, jadi makin banyak berkembang. Jadi sekarang itu nggak perlu lagi gitu, teman-teman. Jadi sekarang tinggal klik. Nah, informasi udah bisa tersebar ke banyak orang atau bahkan ribuan orang, teman-teman. Seperti itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa internet ini sangat mempermudah kita dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian kita, teman-teman. Nah, namun di saat sesuatu yang positif, ada juga hal yang negatif yang mengikuti, kan? Termasuk di dalam internet ini. Nah, ada beberapa oknum atau bisa aku bilang beberapa orang yang memanfaatkan internet tidak semestinya, teman-teman. Jadi nggak semua orang, tapi ada beberapa orang yang emang memanfaatkan internet tidak semestinya, tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tetapi untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini mereka menggunakannya seperti mereka menggunakannya untuk cybercrime, cyberbully, menyebarkan sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan ke media sosial dan sebagainya. Nah, hal ini tentu saja menjadi isu yang sangat atau kerap kali terjadi di internet, teman-teman. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali aja. Namun dengan adanya hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat suatu undang-undang yang dapat mencegah atau menanggulangi bila hal itu terjadi, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang UU ITE. Nah, Undang-Undang UU ITE ini adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, undang-undang ini juga bertujuan sebagai pengingat kita orang yang menggunakan media sosial agar kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kita share, kita ketik, atau kita sebarkan ke publik, teman-teman. Jadi kita nggak asal-asalan aja nih ngetik atau nge-spam gitu asal-asalan. Nah, karena setiap apa yang kita ketik, setiap apa yang kita perbuat di dunia media bisa dilacak dan juga bisa kita kena sanksi jika itu memang melukai orang lain atau merugikan pihak lain, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kita dalam menggunakan media sosial ini harus bijaksana, teman-teman, dan bertanggung jawab juga dalam mengupload sesuatu. Jadi nggak bisa asal-asalan kayak tadi tuh kan, teman-teman, gitu. Lalu bagaimana kalau undang-undang UITE ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menuntut orang lain atas tuduhan yang tidak jelas? Nah, misalnya si Pak Budi ingin menuntut istrinya Ibu Budi karena memaki dirinya di media sosial atau menggunakan kata-kata yang tidak semestinya di media sosial. Nah, ini jadi tidak semua hal yang terjadi di internet itu dapat
teman-teman. Jadi ada beberapa kasus yang memang tentu yang bisa diperkarakan, misalnya jika orang lain ingin atau dengan sengaja melecehkan korban atau suatu individu ke media sosial, atau misalnya menyebarkan aib orang lain tanpa persetujuan orang itu ke media sosial, ataupun menghina suku orang lain atau menghina ras orang lain. Nah, itu juga pernah terjadi kalau kita dengar kabar, kalau kita sering nonton TV, itu beberapa kali pernah terjadi menimpa beberapa artis yang secara tidak sengaja itu menghina suatu suku di daerah tertentu, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita terus gimana dong kita sebagai milenial bisa menggunakan pendapat kita kalau semisalnya pendapat kita sendiri itu tidak sengaja melukai orang lain, nah, atau tidak sengaja menyinggung pihak lain atau orang lain. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik ya, saranku kita seharusnya bisa bertanggung jawab atas bahasa yang kita gunakan untuk mengkritik atau menyinggung orang lain, terlepas dari siapa orang tersebut. Jadi kita bisa mengkritik orang tersebut, tetapi dalam batas yang wajar, dengan kata-kata yang mungkin tidak menyinggung pihak lain, dengan kata-kata yang bisa sopan. Walaupun kadang-kadang ini orang buat tindakannya itu pengen aja dikritik, tapi sebagai warga negara yang baik, kita itu harus bisa untuk membedakan apa yang bisa kita atau apa yang bisa kita keluarkan di media sosial yang juga tidak merugikan diri kita sendiri, tapi dapat menyampaikan apa atau aspirasi yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan baik-baik jika sudah melebihi batas wajar dan sudah juga melukai orang lain, teman-teman. Maka jika kritikan itu atau kritikan kita tidak sengaja untuk melukai orang lain, apalagi mental orang lain, nah ini kita bisa diperkarakan secara hukum gitu. Jadi sebaiknya kita mengkritik orang lain itu dengan menggunakan bahasa yang sopan atau mungkin bahasa yang diperhalus seperti itu. Nah, jadi pesan aku adalah bila kita bebas untuk berpendapat semau kita. Jadi kita tuh bebas berpendapat semau kita, teman-teman. Nah, tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lontarkan, apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan di media sosial. Jadi itu tidak akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, tapi itu akan menjadi hal yang positif untuk orang lain dan juga hal yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita mengeluarkan kata-kata yang positif atau diperhalus jika kita ingin mengkritik orang lain. Jadi sebagai milenial kita sebaiknya melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak merugikan diri kita sendiri jatuhnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Bye bye.